Kalau etika lebih dekatnya kan ke attitude ya. Nah, bagaimana sikap seorang guru khususnya dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang guru. Tapi di sini kita perlu garis bawahi, guru itu manusia biasa juga gitu kan ya, ketika dia bekerja seprofesional mungkin, makanya ada sertifikasi guru. Itu bukan berarti yang belum sertifikasi tidak profesional, tapi karena di dunia pekerjaan perlu validasi gitu ya. Nah, perlu hitam di atas putih. Jadi seorang guru itu disebut profesional itu ketika sudah memiliki atau sudah mengikuti PPG atau sertifikasi. Nah, seperti itu. Nah, untuk menyangkut ke etikanya itu berarti bagaimana seorang guru itu bersikap lalu bertindak tanduk ya kan, bagaimana yang namanya guru itu kan digugu dan ditiru ya, apalagi khususnya guru SD gitu kan ya. Apa yang dikatakan guru SD itu akan menjadi patwa bagi siswa gitu kan, pasti akan selalu dianggap benar. Oleh sebab itu penting sekali kita sebagai guru SD khususnya menjaga marwah kita sebagai guru gitu kan ya. Apalagi sekarang yang kita hadapi adalah generasi strawberry gitu kan ya, anak-anak yang gampang down gitu kan ya, mental health-nya gampang terganggu gitu. Jadi bagaimana caranya kita menjadi guru tapi bisa menjadi sahabat juga bagi mereka gitu kan, tanpa mengurangi kewibawaan kita sebagai seorang guru. Jadi intinya secara sederhananya, etika profesi guru itu adalah sikap seorang guru dalam menjalani kehidupannya sehari-hari khususnya dalam bidang pendidikan gitu. Mungkin itu definisi singkat dari etika ya Pak. Kalau dari etika itu sendiri, kira-kira aspek pentingnya itu apa aja sih Pak buat mencapai etika itu? Aspek pentingnya yang pertama, kalau guru itu kan perlu dibekali dengan kemampuan pedagogik gitu kan, kemampuan pedagogik, profesional tentunya, lalu sosialnya juga gitu kan. Artinya keseluruhan ruang lingkup kehidupannya itu sudah diatur gitu kan ya, tetapi bagaimana caranya hal-hal tersebut bisa dilaksanakan dengan baik. Makanya ada peningkatan kompetensi guru gitu, apalagi mungkin sekarang yang masih mahasiswa, bagaimana caranya bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang nanti akan diterapkan langsung ketika di dunia kerja gitu. Selain aspek ya Pak, ada juga kan peran etika profesi guru juga sangat penting. Bagaimana peran etika profesi dalam keseharian tugas seorang guru? Ya betul, tadi di awal dikatakan bahwa khususnya sebagai seorang guru, tindak tanduk kita itu akan selalu disorot gitu kan ya, baik benar ataupun salah itu akan menjadi obrolan atau omongan atau pembicaraan itu bagi guru dengan guru lagi atau bagi siswa gitu kan, yang nanti lagi bagi orang tua. Makanya penting sekali menjaga marwah kita sebagai seorang guru, berucap gitu kan, bahkan kita ketika konteksnya bercanda sekalipun akan dianggap serius, karena kan kita sebagai seorang guru artinya apa yang dikeluarkan itu adalah hal-hal yang baik, yang positif seperti itu kan. Nah, jadi penting sekali menjaga etika kita sebagai seorang guru demi tercapainya aspek-aspek tadi yang disampaikan. Menurut Bapak, apa profesionalitas seorang guru? Profesionalitas seorang guru dilihat dari yang pertama adalah, kalau saat ini adalah output dari seorang guru itu apa sih gitu kan ya, berarti siswanya gitu kan. Apalagi kalau wali kelas pasti baik atau buruknya seorang siswa yang ada di kelas tersebut pasti akan kesebut terus gitu kan ya. Budak ieu mah baong ya, kelas mana saha wali kelasna gitu kan ya, akan selalu terucap hal seperti itu. Makanya yang dilihat dari seorang guru adalah bukan guru tersebut bisa A, B, C, D, itu dibalik dari kemampuannya sebagai profesional sebagai guru di luar dari siswanya, tetapi outputnya itu adalah seperti apa sih siswanya gitu kan ya. Karena kalau kita adalah benda hidup atau orang yang kita didik, bukan misalkan kalau
pekerjaan lain itu kan benda mati ya, apa yang dihasilkan itu misalkan komputer dan lain-lain. Kalau kita kan orang gitu kan, yang berarti terlihatnya tidak saat ini justru karena pendidikan itu kan continue gitu kan ya. Nah artinya akan terlihat ketika nanti dia di masa depannya itu akan menjadi seperti apa, apakah yang kita ajarkan ketika SD itu akan nempel gitu kan atau dilupakan begitu saja. Nah karena biasanya kalau yang paling diingat itu adalah guru SD gitu kan ya, guru SD gitu kan ya, guru SD. Karena apa? Karena guru SD itu homeroom atau wali kelas, karena kesehariannya itu full pasti dengan wali kelasnya gitu, otomatis dari kelas 1 sampai kelas 6 pasti akan selalu teringat, dan bahkan hal-hal kecil yang dilakukan atau pernah terjadi itu pasti diingat. Kenapa? Karena masih di golden age memori anak-anak gitu ya, pasti itu nempel banget sama anak-anak. Makanya penting sekali sebagai seorang guru itu menciptakan atau menghasilkan siswa dengan generasi yang luar biasa gitu kan, bukan hanya kemampuan otaknya tapi spiritual lalu attitude-nya juga. Nah itu yang sulit di SD itu. Kenapa? Kalau kemampuan otak itu artinya bisa menghafal ya, bisa diajarkan, tapi kalau spiritual, keagamaan khususnya, lalu attitude itu kan tidak saat itu terlihat. Itu contohnya ketika sholat duha berjamaah kan, anak SD beda ya sama dengan anak SMP SMA, masih ada yang main-main seperti apa, jadi masih lebih takut dilihat oleh gurunya gitu, belum paham bahwa mereka itu menghadapi Tuhan gitu kan, seperti itu. Jadi sikap-sikap seperti itu yang menjadi nantinya output dari guru tersebut. Nah kalau dari segi kepribadiannya, khususnya kalau misalkan guru tersebut adalah seorang ASN, itu banyak sekali tuntutan gitu kan. Ketika misalkan dia mau naik pangkat, berarti kompetensi apa saja yang perlu dia tingkatkan gitu kan untuk mencapai pangkat tersebut. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, guru tersebut harus mengikuti pelatihan, lalu webinar dan lain-lain yang khususnya bisa memenuhi syarat-syarat kenaikan pangkat tersebut gitu. Walaupun pada akhirnya kembali ke guru tersebut, jadi kompetensinya akan semakin meningkat gitu. Yang membedakan misalkan Pak Luki bisa A, guru ini tidak bisa ini, tapi di sekolah itu bukan saling ya, artinya saya paling ini, bukan, tapi kolaborasi. Bagaimana kita sebagai guru muda bisa membantu guru yang sudah senior, bukan itu mah sudah tua, bla bla, tidak, tapi kolaborasi seperti apa gitu. Itu sih, jadi yang dilihat itu bukan yang paling menonjol adalah hasil dari guru tersebut itu apa, tapi hasil kolaborasi dan siswanya. Nah, jadi kalau bisa dibilang keprofesionalitasan guru itu sangat penting ya Pak. Betul. Terus ditambah tadi Bapak yang nyebutin untuk mengembangkan kompetensi itu bisa lewat pelatihan, betul, terus webinar. Kira-kira kalau dari Bapak sendiri nih udah kayak kegiatan apa sih yang udah pernah Bapak ikutin buat ningkatin kompetensi guru itu sendiri? Kalau misalkan dari seorang guru apapun ininya ya, statusnya baik itu honorer, P3K, PNS, itu mereka akan mempunyai akun PMM. Ada sudah dengar? Ya, platform mereka belajar. Jadi mereka mempunyai akun masing-masing di mana setiap 6 bulan sekali itu ada hal-hal yang harus dicapai melalui kompetensi. Ya, yang pertama pelatihan mandiri, baik itu pelatihan di dalam PMM tersebut ada. Jadi mengikuti daring pelatihan tersebut, jadi seperti modul gitu kan dipelajari. Nah itu ada hampir 50 tema. Nah dari satu tema itu ada modul misalkan 5, 6 dan lain, harus dibaca, videonya harus dilihat gitu kan ya. Mungkin dulu kalau kalian pas daring pernah seperti itu. Nah itu guru-guru dalam melakukan itu, di akhir setelah mereka selesai akan dapat surat pernyataan dari kementerian bahwa guru tersebut sudah melaksanakan pelatihan tersebut. Tetapi harus ketika mau dapat sertifikat itu harus melakukan aksi nyata. Jadi apa yang sudah dipelajari dilakukan, dan itu perlu didokumentasikan, baik itu foto, video. Nah itu penting sekali, nanti dikirim melalui akun PMM itu, nanti ada bagian kementerian yang memvalidasi tugas tersebut, apakah ini plagiat ataukah ini contek dari siapa gitu. Nah itu ketika keluar apakah di ACC ataukah harus diulang. Nah itu jadi seperti itu pelatihan mandiri yang diberikan oleh kementerian. Tapi di luar itu juga misalkan ada komunitas belajar mengadakan beberapa pelatihan dengan beberapa tema. Nah nanti akan menghasilkan, pada akhirnya adalah outputnya adalah sertifikat. Nah itu karena harus ada validasinya ya, walaupun outcome-nya itu yang menempel di gurunya tersendiri apakah mampu atau tidak gitu kan. Tapi kalau outputnya adalah sertifikat tersebut. Yang sudah saya ikuti tentunya kalau sejauh ini dari 50 tema yang ada di dalam PMM itu, saya sudah hampir 24 yang diikuti gitu kan ya, dan itu yang sudah keluar sertifikatnya itu ada 24 lagi, tinggal saya melakukan aksi nyatanya gitu. Karena yang sulit itu aksi nyatanya, karena itu harus video atau foto, dan itu harus orang-orangnya itu
baik ke siswa atau ke guru lagi gitu. Nah, itu yang bikin lamanya gitu. Nah, kemudian selain dari itu yang diikuti adalah biasanya dari Balai Besar Guru Penggerak, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan itu merekrut orang-orang atau guru-guru yang memang berkompeten di bidang, misalkan saya direkrut oleh Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Barat yang ada di Batu Jajar, itu singkatannya BBPMP. Jadi setiap konten kreator pendidikan gitu kan ya, itu direkrut untuk membuat konten dari mereka belajar apa sih isu-isu yang mereka belajar yang harus disampaikan kepada masyarakat, tetapi bukan oleh mereka bikinnya tapi oleh guru. Kenapa? Karena guru yang menjalankannya langsung, tapi dilihat dari follower Instagramnya gitu-gitunya. Kenapa? Karena kan akan berimbas ke masyarakat. Nah, salah satunya dari Kota Cimahi, saya kemarin bikin 2 konten mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan rapot mutu pendidikan. Nah, itu bisa menghasilkan cuan gitu kan. Kenapa? Karena kita direkrut oleh sana gitu kan. Jadi satu video itu fee-nya berapa, ada seperti itu. Jadi ada penghargaan dari sana gitu. Nah, dari Balai Besar Guru Penggerak itu kan sekarang ada namanya guru penggerak gitu ya. Yang artinya beda dengan guru yang sudah sertifikasi atau yang guru penggerak. Ini guru penggerak ini adalah salah satu syarat untuk menjadi seorang kepala sekolah, pengawas dan lain-lain. Tapi itu kembali lagi kalau misalkan fokusnya seorang guru tersebut ingin jadi kepala sekolah dan pengawas, tentu harus mengikuti tahap tersebut. Tapi ada juga guru yang hanya mengikuti untuk meningkatkan kompetensinya saja gitu. Jadi contohnya saya di guru penggerak, saya sebagai pengajar praktiknya. Artinya ketika ada guru-guru yang sudah lulus guru penggerak, ikut pelatihan selama 6 bulan. Jadi sama mempelajari modul, terus ada fasilitasi dari saya sebagai pengajar praktik itu datang ke sekolah guru tersebut, calon guru penggerak, lalu ngobrolin tentang tema-tema yang sudah ada dari kementerian seperti itu. Jadi kalau fasilitator itu secara daring ngebantu guru penggeraknya, kalau guru pengajar praktik itu datang langsung ke sekolah, jadi ngecek apa sih sudah dilakukan, kesulitan dan lain-lain gitu. Nah, itu salah satunya saya berkecimpung di situ. Nah, jadi kalau sebagai seorang guru itu memang banyak sekali kanal-kanal dari kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan kompetensinya. Seperti mahasiswa juga mengadakan seminar apa kan, kadang suka mengundang guru, nah itu juga kita suka ikut gitu. Atau enggak misalkan kegiatan PPG guru dijadikan sebagai guru pamong dan lain-lain. Nah itu sebenarnya banyak gitu kan hal untuk meningkatkan kompetensi tersebut gitu. Kira-kira dari semua pengalaman Bapak ya, terutama yang jadi guru penggerak itu, kira-kira kendala apa aja sih Pak yang Bapak hadapi terutama dalam mengembangkan keprofesionalan? Kendalanya ketika kita mendapatkan sebuah pelatihan atau ilmu baru, pasti kan kita diharuskan untuk diseminasi, artinya menyampaikan kepada rekan-rekan kita semua. Nah, yang dihadapi adalah tidak semua guru kan bisa kooperatif ya gitu kan ya. Atau enggak teman-teman kalian juga ketika kalian ada program apa, kan ada yang pro, ada yang kontra. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana kita, kalau saya lebih condongnya karena sudah pernah diseminasi dan lain-lain, ternyata hasilnya ya kurang maksimal gitu. Kalau saya lebih memberikan contoh, jadi apa yang saya lakukan gitu kan ya, mengenai imbas dari pelatihan yang sudah saya ikuti, saya terapkan di kelas saya, khususnya misalkan saya update di sosial media saya, terlihat oleh rekan-rekan guru yang lain. Nah itu kan setidaknya menjadikan motivasi ya buat mereka, oh ternyata bisa menggunakan ABCD medianya, metodenya bisa menggunakan ABCD. Nah itu kalau misalkan ada yang kurang jelas, mereka kadang japri saya atau meminta saya untuk sebagai narasumber gitu kan ya, jadi narasumber di beberapa sekolah seperti itu gitu. Jadi mungkin kalau outputnya itu yang dari kompetensi yang sudah saya ikuti itu, yang pertama tahun 2019 itu juara 1 latihan dasar CPNS. Jadi kan kalau sebelum jadi PNS itu ada latihan dasarnya gitu kan. Nah itu digembleng dulu sama pemerintah itu selama kurang lebih 3 bulan, kayak bikin skripsi lagi, nanti hasilnya dipertanggungjawabkan lagi sebelum kita legal untuk mengajar gitu kan ya. Nah itu, dan itu terakhir di angkatan 2022 sebelum COVID. Nah itu ada PNS terakhir, karena sekarang statusnya P3K ya semuanya gitu. Nah itu alhamdulillah saya juara 1 sekota Cimahi. Lalu selanjutnya di setiap bulan November ini ada penghargaan guru. Nah, di tahun 2022 itu ada perlombaan guru inovatif. Nah, itu saya juara 1 alhamdulillah. Nah, yang kemarin di 2023 terakhir itu dapat penghargaan guru apresiasi dari pemerintah Kota Cimahi juga, guru inovatif juga gitu. Jadi alhamdulillah udah 2 tahun dapat penghargaan tersebut. Sebenarnya penghargaan tersebut diraih bukan saya
pengen banget gitu kan ya kayak gitu, tapi itu namanya penghargaan dari dinas gitu kan ya, karena atas apa yang sudah kita lakukan. Jadi intinya saya pernah dapat kata-kata mutiara mungkin ya, dimanapun kamu berada ketika kamu sebuah teratai ada di mana sih, di lumpur ya, tapi kalau kamu seorang teratai pasti akan terlihat keindahannya itu. Jadi ketika nanti kalian mengajar dimanapun gitu kan, di kampung bahkan gitu, tapi kalau kalian punya potensi dan berprestasi, insya Allah pasti akan dihargai. Itu aja sih, walaupun tidak dihargai oleh manusia, tapi kita punya Tuhan gitu yang menghargai tersebut. Itu sih gitu. Tadi kita udah ngobrolin tentang profesionalitas guru ya Pak. Balik lagi ke yang tentang etika profesi. Kira-kira ada nggak sih pengalaman yang pernah Bapak alami seputar penerapan etika itu, entah dari lingkungan sekolah di sini atau bahkan lebih luasnya gitu? Pengalaman mengenai etika. Jadi khususnya sebagai kita yang berkecimpung di pemerintahan itu ada penilaian. Nah, itu penilaian dari sikap kita pribadi, ada sikap sosial juga. Nah, penilaian tersebut mempengaruhi berbagai hal, mulai dari naik pangkat, gaji, dan lain-lain gitu. Nah, otomatis itu yang men-trigger seorang guru khususnya untuk menjaga etikanya sebagai seorang guru, baik itu di lingkungan sekolah maupun di luar. Nah, apa yang terjadi ketika seorang guru melanggar etika tersebut? Pasti ada punishment gitu kan ya. Nah, itunya. Jadi tapi punishment itu kadarnya itu disesuaikan dengan kesalahan guru tersebut gitu. Nah, sejauh ini yang pernah kami alami di sini adalah khususnya saya pribadi ketika waktu itu pemerintah Dinas Pendidikan khususnya melarang untuk menjual buku. Nah, sementara orang tua menginginkan adanya buku pendamping gitu kan, karena buku dari pemerintah mungkin merasa kurang, waktu itu masih zaman K13. Nah, jadi kan kalau K13 itu materinya belum terlalu dalam lah gitu kan ya, dasar-dasar. Sementara di rumah orang tua butuh buku pendamping. Nah, mereka berinisiatif untuk menyediakan buku pendamping untuk siswa dibawa ke sekolah gitu kan. Kalau dulu disebutnya LKS lah gitu ya, LKS. Sementara kita tidak menjual gitu, tapi LKS tersebut dibawa ke sekolah. Nah, itu tuh tercium oleh dinasnya itu bahwa guru menjual, padahal tidak gitu kan. Oleh sebab itu kita dipanggil lah ke dinas, dikonfirmasi kenapa hal ini bisa terjadi, dan ternyata miskom gitu kan. Ternyata ini adalah semuanya orang tua yang punya inisiatif untuk mengadakan buku gitu kan, bukan guru. Nah, itu kan salah satunya etika kita tercoreng ya. Kenapa? Karena kita dianggap menjual buku gitu kan, dan lain-lain seperti itu. Dan itu memang diatasinya memang oleh circle-nya guru lagi, artinya di bidang pendidikan gitu. Berarti atasan kita di atas kepala sekolah berarti ada dinas pendidikan. Nah, seperti itu. Kan gini, apakah sekarang itu lagi banyak kasus-kasus guru yang melanggar etika? Nah, menurut Bapak, tanggapan Bapak itu gimana terkait kasus tersebut? Oke, kembali lagi tadi di awal saya udah judgement bahwa guru itu manusia biasa ya. Nah, gitu. Jadi ketika ada guru yang melanggar etika dan lain-lain, itu kita tidak hanya melihat gurunya tersebut, tapi lingkungannya seperti apa sih? Karena kan sesuatu motivasi itu terdorong ketika lingkungan juga mendukung ya, gitu. Nah, jadi saya tidak membela guru yang melakukan kesalahan, tidak. Jadi kembali lagi seperti apa sih background dari guru tersebut. Jadi sama seperti kita kepada anak-anak. Nah, kalau dulu mungkin kalian ketika kesiangan langsung dimarahin dan lain-lain gitu kan ya. Kalau sekarang kita tidak boleh seperti itu. Cari tahu dulu kenapa bisa kesiangan, berikan kesempatan mereka untuk berargumen gitu kan. Apakah di rumah itu orang tuanya sakit sehingga tidak bisa mengantarkan ke sekolah dan lain-lain. Nah, hal-hal tersebut yang perlu menjadi excuse bagi seorang pengambil keputusan atau kebijakan, khususnya kalau misalkan kita sebagai guru gitu kan ya. Berarti kita punya authority terhadap siswa. Nah, seperti apa sih siswa kita? Nah, sama seperti kepada guru juga, ketika guru melakukan kesalahan, saya tidak membela, tetapi dicek dulu lingkungannya, backgroundnya dan lain-lain gitu kan. Kenapa? Karena seseorang atau manusia itu tiba-tiba menjadi seorang guru tidak kan ya, pasti ada backgroundnya yang lainnya. Misalkan ketika SMA dia pernah apa gitu kan, atau korban bully bahkan gitu kan ya, udah mendalik gitu kan ya. Nah, makanya kenapa penting sekali kita tahu background seseorang yang melakukan kesalahan tersebut. Kenapa? Untuk mengkorelasikan dengan sikapnya saat ini gitu. Jadi jangan langsung judgement salah, tapi walaupun salah tetapi kita perlu mencari tahu alasan dibalik hal tersebut gitu. Makanya penting sekali khususnya di sekolah gitu kan ya, hal-hal kecil seperti
bullying itu gitu kan ya, yang dianggap biasa harus menjadi tabu. Kenapa? Karena harus diberhentikan gitu kan ya, mulai dari anak kecil, apalagi ya hal menganggap ketika temennya maju ke depan melakukan kesalahan ditertawakan. Nah itu ngaruh banget sama sikap siswa tersebut ke selanjutnya, dia tidak berani lagi maju ke depan gitu. Nah, berarti sebagai seorang guru bagaimana caranya untuk menghentikan hal tersebut gitu kan. Contohnya misalkan kalau saya ada yang maju ke depan ketawain, ya udah kamu maju ke depan, ganti, karena kamu tertawa berarti kamu lebih paham. Nah itu ya, jadi hal-hal seperti itu yang perlu diberlakukan kepada anak-anak. Kenapa? Karena kita menciptakan individu supaya pada masa depannya itu dia mau menjadi TNI, menjadi guru itu terhindar dari hal-hal negatif. Nah itu jadi kita harus tahu dulu background awalnya seperti apa gitu. Jadi jangan sampai menyalahkan langsung, tapi kita cari tahu dulu seperti apa. Walaupun guru tersebut memang misalkan salah gitu ya, seperti itu. Apa saran atau solusi yang bisa Bapak tawarkan untuk mengatasi permasalahan etika dan profesionalitas guru saat ini? Kalau saran dari saya pribadi khususnya gitu kan ya, yang pertama adalah kembalikan lagi atau buatkan sebuah peraturan yang melindungi hak-hak guru. Itu karena kalau kewajiban guru itu sudah diatur gitu kan, sudah ada gitu kan dalam undang-undang guru dan dosen. Tapi hak-hak guru itu harus dilegalkan, harus ada legalisasinya gitu kan ya. Tidak hanya kan sekarang ini guru terhadap siswa, tapi kebalikannya juga ada kan, siswa kepada guru. Nah, guru juga perlu dilindungi gitu kan, seperti itu gitu. Jadi perlu ada legalitas dalam perlindungan etika dan profesional guru. Kenapa? Karena menghadapi anak yang berbeda-beda itu kan treatmentnya beda-beda ya, seperti itu. Jadi mungkin perlu ada yang dengan cukup dengan verbal gitu kan, atau mungkin ada juga dengan tindakan yang lain gitu kan. Nah itu perlu dilindungi. Kenapa? Karena ya guru juga kan bekerja untuk apa? Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi kan di dalam perjalanannya itu pasti banyak intrik-intrik yang terjadi. Nah perlu legalitas untuk melindungi guru. Selain itu juga sebagai pemangku kebijakan khususnya pemerintah gitu kan ya, karena kita kan mengabdi atau dilegalkan untuk mengajar oleh pemerintah. Nah pemerintah tersebut ada penghargaan kepada guru gitu kan ya, untuk meningkatkan etika gitu kan, misalkan ya walaupun sejauh ini banyak, tapi penghargaan tersebut bisa berupa hal-hal yang bisa memantik supaya guru tersebut lebih menjaga etikanya gitu. Jadi gurunya itu lebih semangat gitu kan ya. Sama aja seperti anak-anak kan ketika mendapatkan reward kan senang. Nah sama kan kita juga manusia biasa gitu, kita dapat reward senang gitu. Dan intinya adalah kembalikan hak-hak guru gitu kan ya, authority guru, lalu lindungi guru sebaik mungkin, itu sih. Paling terakhir Pak, ya. Tadi kita udah ngomongin tentang masalah yang solusi saran dari Bapak juga kan. Yang penting ya sekarang juga yang lagi rame kayak dikit-dikit siswa lapor ke orang tuanya gitu. Nah, kira-kira Pak gimana sih peran sekolah atau pemerintah ini yang untuk mendukung guru agar lebih profesional kira-kira? Nah, kalau dari peran pemerintah khususnya gitu kan ya, pertama tadi sudah menyediakan platform-platform yang untuk pembelajaran secara mandiri. Jadi tidak mengganggu guru harus pergi kemana gitu kan, cukup pelatihan berapa hari, tapi dia cukup berada di sekolah, tidak mengganggu mengajar gitu kan, tapi bisa mengikuti pelatihan. Itu yang dilakukan pemerintah. Tetapi itu hal positifnya, tidak meninggalkan sekolah dan siswa. Tapi hal negatifnya adalah waktu istirahat guru itu akan terpangkas. Kenapa? Karena beban pekerjaannya pasti akan dibawa ke rumah gitu kan ya. Apalagi yang sekolahnya full day Senin sampai Jumat itu beres jam 2, absen pulang itu 2:30, ada waktu sejam itu adalah untuk administrasi, untuk hari selanjutnya itu mau mengajar apa gitu kan, harus mempersiapkan. Nah yang buat si pelatihannya itu kan berarti belum terkerjakan gitu kan, otomatis harus dibawa pulang ke rumah gitu. Bahkan memeriksa pun harus dibawa pulang ke rumah. Kenapa? Karena yaitu jamnya begitu padat gitu. Nah mungkin pemerintah bisa mengurangi beban administrasi yang dibebankan kepada guru gitu. Contoh lainnya adalah guru yang sebagai bendahara, guru sebagai pemegang uang bos, guru yang sebagai memegang aset daerah. Nah itu kan guru semuanya. Nah lebih baik pemerintah menyediakan orang-orang khusus gitu kan ya, yang jadi bendahara sekolah, ya silakan ada orang khusus bagian akuntansi, ekonomi yang lebih memahami tersebut. Jadi guru itu tidak akan terganggu gitu kan pekerjaannya, kayak dikit-dikit harus
rapat kemana gitu. Karena apa? Ini rapat pemegang uang bos kan yang jadi korbannya siswa meninggalkan walaupun guru tersebut memberi tugas dan lain-lain. Tapi kan namanya siswa SD khususnya tidak ada gurunya, ya bagaimana gitu kan ya. Nah, kan keberadaan guru itu sangat penting di kelas gitu. Makanya lebih baik pemerintah menyediakan orang-orang yang memang kompeten di bidangnya gitu kan untuk hal-hal administrasi gitu. Jadi guru ya fokus aja ngajar. Administrasi yang dibebankan ke guru itu adalah modul ajar atau RPP yang disiapkan untuk ngajar besok gitu. Jadi kan itu memang yang memang dipelajari di kampus juga kan seperti itu ya. Kita tidak diberi kemampuan untuk bagaimana sih menghitung dana bos itu gitu kan dan lain-lain gitu kan ya. Walaupun nanti mungkin ada mata kuliah seperti itu gitu, tapi kan itu lebih kompeten adalah orang-orang yang memang basicnya ekonomi, akuntansi seperti itu. Lalu dari sekolah sendiri untuk mendukung adalah sejauh ini sekolah mendukung berdasarkan kebijakan pemerintah ya, karena kita tidak berani juga mengambil keputusan sendiri. Seperti sekolah kita terkena bencana kemarin untuk mengizinkan untuk belajar daring saja itu kan perlu ada izin dari dinas pendidikan gitu kan. Kita tidak bisa pas sekolah khususnya tidak bisa ya udah besok libur 3 hari ya atau belajar di rumah 3 hari, itu tidak bisa gitu. Tapi kita mengajukan dulu ke sana, ketika dinas pendidikan udah lihat ke sini langsung begitu parahnya baru diizinkan gitu. Jadi memang khususnya sekolah negeri itu banyak keterbatasan dalam pengambilan keputusan gitu. Jadi memang harus tunduk betul ke pemerintah karena kita memang di bawah pemerintah gitu. Soalnya pemerintah juga kan kayak nekenin banyak banget ya Pak ke betul guru, gitu. Banyak tanggung jawab ke guru, tapi kayak dukungan mereka ke guru juga ibaratnya masih minim lah gitu kan ya, seperti itu. Jadi diharapin guru itu lebih pekerjaannya lebih spesifik lagi, yaitu mengajar dan menyiapkan administrasi pembelajaran, bukan administrasi sekolah gitu. Karena itu silakan bagian-bagian yang manajerial itu kan ya, silakan. Itu kan salah satunya membuka lapangan pekerjaan juga di sekolah kan gitu, tidak hanya guru gitu. Jadi guru tidak ada waktu untuk bentar ya ke TU dulu ngurusin apa, benerin apa gitu kan. Jadi guru buka laptop itu adalah untuk media pembelajaran gitu buat anak-anak gitu. Jadi bisa fokus untuk mengajar dan tidak ada guru meninggalkan kelas gitu. Baik, semoga apa yang tadi Bapak sampaikan bisa jadi pembelajaran juga ya Pak buat kita. Terus semoga saran-saran dari Bapak juga mungkin bisa segera terrealisasi Pak.